Baginda Nabi SAW bersabda bahwa orang yang tidak berzikir kepada Allah SWT adalah orang yang hidup tetapi dianggap mati sia-sia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Alhamdulillah, tuan-tuan jemaah sholat subuh yang sama-sama mengharap rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga seluruh rangkaian ibadah sholat subuh berjamaah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai dari kita memilih baju yang terbaik yang kita gunakan untuk sholat berjamaah, ya. Wudunya kita ini kata Nabi, karena siapa yang berwudu secara sempurna di rumahnya atau di tempat tinggalnya, dia langkahkan kakinya ke masjid atau musola ya untuk sholat berjamaah, maka setiap langkahnya ini Allah Subhanahu wa Ta'ala gugurkan baginya satu dosa. Itu baru satu langkah. Dan ketika dia mengangkat kakinya untuk melangkah berikutnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tinggikan baginya satu derajat. Itu baru satu langkah. Belum kakinya ini nempel kembali, Pak. Ya, kata Nabi ini as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat ini sesungguhnya mengangkat derajatnya orang yang beriman, ya. Masya Allah, mudah-mudahan sholat kita diterima. Karena nggak ada yang membahagiakan seorang hamba ini kecuali amalnya diterima sama Allah, ya. Bukan karena banyaknya, bukan karena hebatnya ini amal, tapi karena diterimanya Allah, maka amal ini menjadi hebat. Kemarin kita udah dengar salah satu sifat sahabat Nabi, ya. Itu kemarin bicara mengenai iman, la ilaha illallah. Maka sekarang kita sambung temanya Muhammadur Rasulullah. Jadi kalau la ilaha illallah temannya Muhammadur Rasulullah. Kalau asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, jadi jangan sampai kebalik-balik, ya. Kalau la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalau pakai syahadat Muhammadar Rasulullah, ya. Maka hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang beriman ini paham, ya, bahwasanya kita harus jaga iman, ya, dekat sama Allah, meninggikan kalimat Allah, tahu. Tapi mengenai Muhammad Rasulullah-nya kurang dibicarakan, ya. Padahal ini ada satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Makanya kalau kita lagi acara maulid, ya, itu biasanya para habaib atau para kiai-kiai itu mengundang bagaimana memasukkan rasa cintanya kepada Rasulullah SAW. Karena ini yang mau dijauhin sama musuh-musuh Allah, ya. Musuh-musuh Islam, menjauhkan umat daripada kecintaan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan disampaikan dalam suatu hadis qudsi, laulaka ma khalaqtul aflaka. Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan dalam hadis qudsi,
tidak aku ciptakan ini semua alam semesta kalau bukan karena engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi keberadaan kita nih, eksistensi kita di muka bumi ini salah satunya karena kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada Kanjeng Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amal kita sebagai seorang mukmin hanya dua. Yang satu lillahi ta'ala, yang kedua li sunnatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amal kita pagi ini sungguh mendatangkan kecintaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, sesungguhnya sholat Isya dan subuh ini secara berjamaah ini sangat berat bagi orang munafik. Mudah-mudahan sifat munafik ini keluar dari hati kita. Asbab sholat subuh berjamaah. Amin. Ya Rabbal. Maka dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi ini apa sih? Orang bilang sunnah Nabi. Orang bilang sunnah Nabi. Yang pertama ini kita harus tahu, Pak, artinya Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah ini artinya tiada utusan, ya. Bahwa Nabi Muhammad SAW satu-satunya utusan yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan buat kita umat akhir zaman. Dulu udah ada utusan, ya, dari zaman Nabi Adam sampai terakhir Nabi Isa, ya, 25 nabi yang wajib kita imani. Padahal jumlah nabi ada 124.000 dan rasul ada 313 rasul. Ya. Tapi buat kita spesial, Allah hadirkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini utusan Allah. Maksud dan tujuan kita punya kalimat Muhammad Rasulullah ini apa? Bahwasanya kita yakin satu-satunya jalan mencapai kesuksesan, kebahagiaan, keselamatan hidup di dunia ini maupun nanti di akhirat selama-lamanya hanya dengan mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sampaikan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Quran, katakanlah olehmu wahai Muhammad, ya, qul in kuntum tuhibbunallah, jika kalian ini mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, suruh ikut daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikut kepada kata Nabi, niscaya kalian akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ajibnya nih, bukan cuma dihapuskan sebagian dosa, tapi seluruh dosa. Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Nah, ini yang kita mau, Pak. Kalau kita mengikuti Nabi Muhammad SAW, selain dipastikan kita dekat sama Allah Subhanahu wa taala, yang kedua dibersihin bagi kita kesalahan dan dosa. Karena satu-satunya manusia di muka bumi yang maksum tanpa dosa dan bisa berhak memberikan syafaat hanya Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Nabi Muhammad SAW asrofil anbiya wal mursalin, semulia-mulianya para nabi, setinggi-tingginya para rasul. Nanti di akhirat ini, ya, ada yang namanya surga. Surga ini ada 8 tingkatan. Surga yang paling tinggi namanya surga Firdaus. Di dalam surga Firdaus ini ada 5 kelompok rasul yang punya kedudukan spesial, namanya ulul azmi. Di antaranya Nabi Muhammad SAW, ya. Nabi Nuh, Nabi ada 5 itu dia ulul azmi. Nah, Rasulullah SAW punya kedudukan khusus, paling tinggi, top levelnya Nabi. Itu Nabi Muhammad SAW. Ya, makanya disebutnya punya nama makom nanti, makom Mahmuda. Rasulullah SAW punya akhlak yang luar biasa. Bahkan akhlak itu udah ada dari dulu sebenarnya, tapi disempurnakan
bahasanya ini akhlak ini dilegitimasi, distempel sama Rasulullah SAW karena hadirnya Rasul. Dulu akhlak itu orang udah kenal, akhlak itu baik. Tapi Rasulullah SAW menyempurnakan akhlak. Menyempurnakan apa yang disebut akhlak. Akhlakul mahmudah, akhlakul karimah. Maka Rasulullah SAW punya akhlakul azimah, paling mulia. Karena Rasulullah SAW sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala cuci hatinya. Siapa Pak yang nyuci Pak? Malaikat Jibril alaihissalam. Udah nggak menyimpan lagi itu yang namanya benci, udah nggak nyimpan lagi itu yang namanya hasad, udah nggak nyimpan lagi itu namanya buruk sangka. Inilah Rasulullah SAW. Pernah seorang pendeta setelah masa kemenangan Islam, dia nagih hutang sama Rasulullah. Bahkan sebelum masa hutangnya berakhir, dia telah berbuat kasar, sumpah serapah kepada Rasulullah SAW. Di tengah kehadiran para sahabat di sekeliling Nabi. Maka melihat kejadian tersebut, sahabat Nabi namanya Umar bin Khattab. Ini jagernya Islam, itu udah siap berdiri mau nebas ini orang. Maka melihat ancaman tersebut, ya kan, Rasulullah SAW bahasanya menghentikan. Jangan, ayo Umar, jangan. Apa yang diperintahin Rasulullah SAW ketika itu? Padahal kalau mau bisa aja udah, tinggal didiemin dong. Umar bin Khattab tebas ini para pendeta, kelar udah. Ya. Tapi lihat bagaimana akhlak Rasulullah SAW. Maka kata Rasulullah SAW, Umar, ambil beberapa kurma untuk melunasin hutangnya si pendeta ini. Dilunasin hutangnya, padahal belum jatuh tempo. Yang kedua, ambil lagi wahai Umar, sebanyak itu. Buat apa? Karena kamu telah nakut-nakutin ini pendeta. Masya Allah. Maka sahabat Umar ini terheran, akhirnya dia ambil ke belakang. Saat ngambil ke belakang, ini pendeta masuk ngikutin Umar. Karena sahabat Nabi ini punya sifat taat. Kalau kata Rasulullah A, ya A, kerjain, ya pakai B. Maka kata pendeta ini, udah nggak usah, nggak peduli. Kata sahabat Umar, aku nggak mau ngikut kamu walaupun kamu bilang enggak. Karena Rasulullah yang bilang saya suruh kasih kamu dua bagian, satu buat melunasi hutang dan satu karena saya tadi telah nakut-nakutin kamu, katanya. Saya harus kasih. Maka singkat cerita hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, si pendeta ini ngaku akhirnya. Wahai Umar, kamu tahu nggak saya siapa? Dia bilang, saya ini pendeta, gini. Ya. Diceritain lah. Maka ketika tahu sahabat Umar ini kaget. Oh, ini pendeta berani-berani, kok kamu berani-berani ya? Kata pendeta ini, dia bilang apa? Sesungguhnya saya ini udah mempertaruhkan nyawa saya tadi. Saya udah siap kalau kamu penggal di tempat, dia bilang gitu. Tapi saya mau ngetes ini bener nggak ini nabi, gitu. Karena dicirikan ini seorang nabi akhir zaman ini sudah tidak memiliki perasaan jahat di dalam hatinya. Maka seketika itu pendeta ini masuk Islam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka dimakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Akhir zaman ini bukan kita banyak ngomong, bukan. Tapi umat Islam ini harus mengambil sedikit daripada akhlaknya Rasulullah SAW sehingga menjadi cahaya rahmat di tengah umat. Ya. Orang nggak lihat sholat kita, orang nggak lihat sorban kita, orang nggak lihat bagaimana kita punya siwak segede pukulan beduk, ya kan? Tapi bagaimana kita memperlakukan hamba-hamba Allah dengan komunikasi yang baik, dengan akhlak yang baik. Nah, ini akan menghasilkan hidayah buat umat. Maka dimakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pembicaraan ini nggak akan menjadi kepahaman kecuali gimana kita sejalan dan seirama dengan Rasulullah SAW.
Maka kita lagi belajar di sini amal dakwah. Salah satunya adalah bagaimana memikirkan apa yang dipikirkan oleh Rasulullah SAW, merasakan apa yang dirasakan oleh Rasulullah SAW, merisaukan bagaimana umat ini 100% masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala, terhindar daripada nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan, dan kita niat dengan apa yang telah kita dengar ini menjadi suatu kewajiban, kerisauan untuk disampaikan kepada saudara-saudara kita yang belum dengar. Insya Allah. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah dan kita asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.